中スキャン中800メートル先に峡谷を。 Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan dari film Pacific Rim The Black Season kedua? Nah, yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di season 2 kali ini kita akan diperlihatkan Boy sebagai bocah kaiju yang berubah menjadi kaiju. Dan pada akhirnya dia harus menemui kelompok misterius yang menginginkan Boy untuk ritual mereka. Di sini juga kita akan diperlihatkan nih kelanjutan perjalanan Hailey dan juga Tyler menuju ke markas utama agar bisa selamat dari kejamnya area The Black. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Sebelumnya di Pacific Rim The Black Season yang pertama. Yang artinya Precursor menciptakan kaiju yang mirip dengan manusia. Di sisi lain, tanpa Tyler dan lainnya sadari, The Sister of Kaiju sedang memantau mereka. Diperlihatkan kondisi Boy yang belum juga kembali normal, membuat Hailey makin khawatir. Sayangnya si kakak menyuruhnya menjauh dari Boy, namun Hailey tidak mau. Karena ia sudah menganggap Boy seperti keluarga dan tidak mungkin meninggalkannya. Jadi di sini Hailey berusaha menyadarkan Boy dengan menatap matanya. Ajaibnya Boy merespon, bahkan kembali ke tubuh normalnya. Yang membuat Hailey bahagia. Namun Tyler melarangnya lagi setelah melihat wajah Boy ada tanda kaiju. Pertanda Boy tetap kaiju si pembantai seperti Copperhead. Tiba-tiba terdengar suara kaiju dari seluruh penjuru. Yang anehnya Boy menghampiri suara tersebut. Seketika Hailey dan juga Tyler mengikutinya. Yang ternyata Boy menghabisi para Reaper, yang membuat Hailey tidak menyangka. Sedangkan Tyler menyadari tingkah Boy memang berbeda, seperti berani memegang ular. Sayangnya Hailey menyangkal fakta itu. Di waktu yang sama Boy mengejar Reaper sampai ke sebuah gang, di mana The Sister of Kaiju atau para saudari sudah menantinya. Lalu mereka ingin membawa Boy pergi, tapi Boy menolak hingga menyerang salah satu saudari. Dengan terpaksa para saudari mengeluarkan kutu kaiju untuk menyerang Boy. Di sini Boy yang kesakitan mendengar suara Hailey seketika para saudari mengutus Reaper. Tapi Boy gagalkan dalam sekali serangan, sehingga para saudari bersembunyi dari Hailey dan juga Tyler. Yang mana mereka terkejut nih melihat keadaannya Boy. Ditambah si kutu sulit dilepaskan, namun Boy yakin Mei tahu cara mengatasinya. Mereka pun segera menghampiri Mei. Yang saat ini flashback keingatan masa kecilnya lagi. Tidak lama Hailey dan juga Tyler muncul sambil membawa Boy. Lalu Hailey memohon pada Mei nih untuk menolong Boy. Yang menurut Mei kutu itu bisa menewaskan kaiju kategori 3. Jadi Mei menembaknya. Meskipun kutunya tewas, Boy belum juga sadar. Apalagi ada luka di dadanya, seolah tidak ada harapan hidup untuknya. Ia membuat Hailey menangis. Mei yang tidak tega melihatnya teringat pria bogan yang terobsesi dengan kaiju. Namun sayangnya lokasi pria tersebut berlawanan arah dari Sydney. Walaupun begitu, Hailey dan juga Tyler bersedia ke sana. Mereka pun menaiki Atlas. Yang sebelumnya Tyler meminta Mei menggantikan posisi Hailey untuk drift karena kondisinya tidak memungkinkan. Di situ Mei berpikir sejenak nih sampai Tyler mengatakan ada kehidupan yang lebih baik daripada di sini sendirian. Yang ternyata membuat Mei luluh. Di sisi lain Shen throwback saat Atlas menghancurkan pangkalan Bogan.
Setelah itu ia masuk ke fan-nya Spider di mana ada Richter. Ia membuat Shen marah karena ulahnya ia kehilangan Yeager. Padahal Richter tahu Shen hanya ingin mengejar Mei. Di sini Shen membantah hal tersebut. Lalu Shen meminta Spider melacak Atlas. Yang saat ini Atlas dalam perjalanan, di mana Mei menyayangkan keputusan Tyler yang menuruti permintaan adiknya terus-menerus karena seperti memberi harapan. Padahal belum tentu Boy bisa selamat. Seketika Tyler menanyakan kondisi Boy pada Hailey yang kondisinya masih sama nih. Lalu Tyler menyalahkan Mei karena turut andil memberi harapan pada Hailey. Namun dari dalam lubuk hati Mei ia juga khawatir pada Boy. Di waktu yang sama Shen dan juga Richter melacak Atlas hingga ke Clayton City. Karena tidak ada, Spider melacaknya lagi. Yang ternyata Atlas menuju ke timur laut, di mana Mei menjelaskan sebentar lagi tiba di tempat tujuan. Anehnya Loa mengusulkan Boy dikeluarkan dari konpot supaya ia mendapatkan udara segar. Tapi di situ Hailey menolak, bahkan meyakinkan Loa kalau Boy tidak akan berubah menjadi kaiju di sini. Tidak lama mereka tiba nih di lembah Never Never, yaitu lembah yang dihuni berbagai macam kaiju. Ia membuat Tyler dan lainnya bingung harus lewat mana. Jadi Tyler memutuskan membawa Boy ke Sydney. Seketika Hailey protes, ia tetap bersikeras menemui pria Bogan. Yang menyadarkan Mei di sini juga ada wilayah para saudari, yaitu perkumpulan pemuja kaiju dan berbahaya jika berurusan dengan mereka. Namun di sini Hailey tidak peduli, ia hanya ingin Boy selamat. Sayangnya tidak ada yang berpihak pada Hailey. Tiba-tiba muncullah Acid Quill menyerang Atlas hingga jatuh ke dalam lembah. Mau tidak mau Mei dan juga Tyler melawannya. Syukurnya mereka berhasil mengalahkan Acid Quill, sekaligus memanggil kaiju yang lain. Bersamaan seseorang menjatuhkan banyak Reaper sebagai umpan, sehingga para kaiju menjauhi Atlas. Di mana kesempatan bagi Tyler dan lainnya untuk kabur, namun seseorang di atas lembah memanggil mereka. Yang ternyata pria tua bernama Bunyip. Ia marah melihat Yeager ada di sini karena bisa membangkitkan energi negatifnya kaiju. Jadi Hailey menjelaskan kalau membutuhkan bantuannya untuk menolong Boy. Syukurnya Bunyip mau membantu. Sehingga si Boy dibawa ke markasnya, di mana kaiju Trespasser muncul. Seketika Mei menodongkan senjatanya, tapi Bunyip mencegahnya. Karena Trespasser yang ia adopsi dan diberi nama Lucy hanya akan kegelian. Jadi di situ Bunyip mengusir Lucy, lalu menceritakan alasannya mengadopsi Lucy karena ia yatim piatu sejak bayi. Bahkan Bunyip harus merelakan tangan kirinya saat menyuapi Lucy. Selesai bercerita, Boy bawa masuk nih ke markasnya Bunyip, lalu mengecek keadaan Boy yang sulit untuk diselamatkan. Karena tidak seperti manusia pada umumnya, mau tidak mau Tyler menceritakan yang sebenarnya tentang si Boy. Yaitu dia adalah bocah yang bisa berubah jadi kaiju. Meskipun begitu, Hailey merasa Boy bukanlah ancaman seperti kaiju lainnya. Jadi Bunyip menyimpulkan kalau Boy adalah kaiju dengan sedikit DNA manusia. Yang malangnya kutu kaiju menyerangnya jenis kutu hybrida dan asalnya dari para saudari. Yang parahnya mereka pernah menyelinap ke sini lalu menyerang kaijunya Bunyip. Sebagai balasannya ia mencuri Reaper para saudari untuk dijadikan umpan kaiju. Karena Bunyip juga merasakan kehilangan kaijunya, sehingga ia mau menolong Boy dengan obat penawar. Namun ada kemungkinan Boy bisa tewas. Walaupun begitu, Hailey mau mencobanya. Dengan cepat Bunyip mencari obat penawarnya. Setelah obatnya ketemu, Boy dibawa keluar supaya mengantisipasi nih apabila Boy dominan menjadi kaiju. Yang sebelumnya Bunyip menyapa para kaiju dulu. Herannya Bunyip tidak mendapat balasan seperti biasanya. Jadi ia menenangkan para kaiju dengan memberinya makan. Secara bersamaan para saudari membantai semua Reaper. Di sini Bunyip yang mengetahuinya jadi panik. Ia pun memberitahu hal tersebut ke Tyler dan lainnya. Pertanda mereka harus kabur. Tiba-tiba Lucy muncul menagih jatah makanan pada Bunyip. Di sini Bunyip memberinya tikus, yang tentunya Lucy tidak mau. Ia membuat para kaiju lainnya terpengaruh. Namun Bunyip berusaha menenangkan Lucy. Malangnya justru Bunyip yang dimakan. Kemudian Lucy menyerang Tyler dan juga lainnya.
Syukurnya mereka bisa kabur ke dalam Atlas, di mana Hailey dan juga Teleria melakukan drift. Dengan cepat mereka kabur dari Lucy dan kaiju lainnya. Namun di tengah jalan driftnya terganggu karena Hailey khawatir sama keadaannya Boy. Jadi Mei yang menggantinya, lalu mengikuti arahan Loa untuk pergi dari sini. 前方にリバイ別の怪獣スキャン中800メートル先に峡谷を yang ternyata membawa Tyler dan lainnya ke Divided atau wilayah para saudari. Sayangnya para kaiju di belakang mereka. Sementara itu di The Divided terdapat berbagai jenis Jaeger yang sudah jadi bangkai. Walaupun begitu Tyler dan juga Mei tetap memasukinya. Tiba-tiba Atlas melewati sensor yang dibuat oleh para saudari sehingga mereka tahu keberadaan Atlas. Dan benar aja para saudari menyambut mereka dengan ucapan menginginkan si Boy. Namun Tyler dan juga Boy mengabaikannya sampai Mei menyadari kalau ini adalah jebakan. Mulai dari kutu yang sengaja menyakiti Boy agar dibawa ke sini. Ditambah Boy dijadikan barang barter supaya Tyler dan lainnya bisa keluar dari sini secara aman. Yang sayangnya Hailey tidak mau menyerahkan Boy begitu saja. Ia pun kepikiran meminta baik-baik para saudari untuk menyembuhkan Boy. Yang menurut Mei itu tidak mungkin. Sehingga terjadi perdebatan nih, mau dibawa kemana si Boy. Tiba-tiba muncullah kaiju yang sulit dideteksi oleh Loa. Yang menurut Tyler itu kaiju hybrida seperti yang dikatakan Bunyip. Herannya kaiju tersebut hanya melewati Atlas. Yang membuat Tyler dan juga lainnya merasa lega. Namun menurunkan seseorang di atas kepala Atlas. Seketika Tyler waspada dengan menyuruh Loa menutup konpot. Sedangkan Boy mendengar bisikan orang tersebut untuk mendatanginya. Tidak lama sumber listrik Atlas diserang, menyebabkan aliran listriknya rusak, ditambah listriknya harus diperbaiki secara manual. Sebelum itu Mei keluar dari konpot berniat mengatasi orang yang menyerang Atlas, yang ternyata salah satu saudari. Sayangnya ia bersama kaiju. Dengan mudahnya mendorong Atlas, membuat Tyler dan juga Hailey terjebak di dinding. Meskipun begitu, Hailey ingin mendatangi para saudari, karena ia yakin mereka memiliki penawar untuk Boy. Yang mana Tyler setuju, bisa saja para saudari menghabisi mereka berdua. Ditambah Hailey belum tidur sehingga tidak bisa berpikiran jernih. Jadi Tyler menyuruh adiknya untuk tidur, sementara ia memperbaiki listriknya Atlas, di mana ada pesan dari saudari lagi. Tapi Tyler fokus mencabut komponen listriknya. Mau tidak mau Tyler turun nih ke bawah mengambilnya, di mana para saudari sudah menantinya. Tanpa berpikir panjang Tyler membawa Boy. Meskipun bersalah, Tyler tidak punya pilihan lain. Karena ini semua demi melindungi Hailey. Sebelum menyerahkan Boy, Tyler meminta para saudari membiarkannya pergi dari sini secara aman. Namun jika perlu bertarung, Tyler siap nih meladeninya. Lalu di pagi harinya Hailey terkejut Boy tidak ada. Sedangkan Hailey tahu ini perbuatan kakaknya. Ia pun marah pada Tyler. Padahal menurut Mei para saudari tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Dan benar aja Loa kembali mendeteksi adanya kaiju hybrida. Sehingga Atlas diserang habis-habisan. Untungnya Tyler dan juga Mei berhasil mengalahkan satu kaiju. Sialnya datang kaiju lain sambil para saudari merapalkan mantra. Yang herannya membuat kaiju makin overpower. Di sini Tyler dan juga Mei dibuat tidak berkutik. Untungnya berkat kerja sama mereka, kaijunya bisa dibantai. Namun tidak berlangsung lama muncullah 3 kaiju lagi dari jauh. Karena para saudari memanggil mereka. Tiba-tiba 2 dari 3 saudari tewas, yang ternyata perbuatannya Shen bersama Spider. Lalu Shen mengancam saudari yang tersisa untuk menghentikan rapalan mantranya. Spider yang tidak bisa menunggu membuat saudari pingsan. Kemudian Shen membuka topeng si saudari. Sementara itu Tyler dan lainnya kabur. Namun sialnya mereka dibuntuti oleh Shen, yang membuat Mei geram masih terus saja diikuti. Yang mana padahal Shen sudah menyelamatkan mereka dari para saudari yang mengirim para kaiju.
Namun yang lebih penting, ia ingin menunjukkan seseorang di balik topeng saudari, di mana itu adalah Brina, ibu mereka. Nah, itu tadi alur cerita dari film Pacific Rim The Black Season 2 part yang pertama. Gimana Sleeper, makin seru dan penasaran kan kelanjutan dari cerita kali ini? So yang mau aku lanjutin lagi ceritanya langsung ramen like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Handy pamit. Happy nice dream and ciao.